Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Weni Puspita M.Pam APT selaku pembimbing saya, dan terima kasih kepada Bu Husnani MSc APT selaku penguji saya yang telah berkenan hadir dalam sidang hasil Darling ini. Pada hari ini tanggal 17 Juni 2020, saya Napa Purnamasari akan melakukan seminar hasil dari penelitian saya yang berjudul formulasi sediaan masker gel fill up dari ekstrak etanol daun buah-buah. Yang pertama yaitu determinasi. Determinasi tanaman ini dilakukan di Universitas Tanjung Pura. Dari hasil determinasi ini mendapatkan hasil bahwa tanaman buah-buah ini merupakan suku Lamiaceae dan spesies Premna ceratipolialin. Setelah dilakukan determinasi, kemudian dilakukan pembuatan simplisia. Pembuatan simplisia dilakukan di Desa Nanganua, Kabupaten Melawi pada tanggal 27 Desember 2019. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, kemudian pencucian, kemudian perajangan, kemudian pengeringan. Setelah itu sortasi kering, kemudian penggempakan atau penyimpanan. Setelah dilakukan pembuatan simplisia, kemudian dilakukan metode selanjutnya yaitu metode ekstraksi menggunakan maserasi. Dengan cara dilakukan, simplisia yang sudah kering dimasukkan ke dalam toples kaca atau wadah bajenah, kemudian dimasukkan ke dalam wajah kaca tersebut, kemudian masukkan etanol 70% hingga semua simplisia terendam. Ini dilakukan selama 3 kali 24 jam. Setiap 1 kali 24 jam pelarutnya diganti. Setelah mendapatkan hasil ekstrak cairnya, dilakukan evaporasi. Evaporasi dilakukan di Universitas Politeknik Pontianak dan mendapatkan hasil ekstrak 450 gram dengan randemen 21,42%. Ini setelah mendapatkan ekstrak kental, barulah kita langsung kemudian dilakukan pembuatan masker gel fill up. Yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kembangkan VVA dengan air panas dengan suhu 80 derajat hingga mengembang sempurna. Kemudian kembangkan juga karbomer atau karbofol H-1 sebelum pembuatan masker gel fill up, kemudian ditunggu sampai mengembang sempurna. Di wadah yang berbeda, larutkan metil paraben, propil paraben, dan ekstrak daun buah-buah ke dalam propylene glycol. Kemudian di sini pembuatan masker gel fill up ini menggunakan 2 lumpang. Lumpang pertama untuk menggerus VVA dan lumpang kedua untuk menggerus karbomer. Lumpang pertama, kemudian masukkan VVA, gerus et homogen sampai benar-benar halus. Kemudian lumpang kedua, masukkan karbomer, gerus et homogen, terus ditambahkan TEA. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian campur basis karbomer ke dalam PPA, gerus et homogen. Setelah digerus et homogen, kemudian ditambahkan metil paraben, propylparaben, dan ekstrak yang telah dilarutkan dengan propylene glycol sedikit demi sedikit. Digerus sampai dia homogen, kemudian ditambahkan oleum citri, digerus et homogen, kemudian ditambahkan sisa aquades et 100 gram. Setelah itu kemudian dikemas dan dievaluasi. Di sini saya melakukan evaluasi, ada 6 evaluasi. Yang pertama organoleptis, yang kedua homogenitas, yang ketiga uji pH, yang keempat uji daya sebar, yang kelima uji viskositas, dan yang keenam uji proteksi. Di sini yang pertama uji organoleptis. Uji organoleptis ini formulasi 1, teksturnya lembut agak cair, berbau khas oleum citri, warnanya hijau kecoklatan. Konsentrasi 2 atau formulasi 2, teksturnya lembut agak kental, baunya khas oleum citri, dan warnanya hijau kecoklatan.
Formulasi 3 atau konsentrasi 3, teksturnya lembut, kental, baunya khas oleum citri, dan warnanya hijau kecoklatan. Di sini perbedaan antara formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Teksturnya berbeda karena formulasi 1 dan formulasi 2 itu kandungan airnya lebih banyak dibandingkan dengan formulasi 3. Jadi itu yang mempengaruhi tekstur yang berbeda antara formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Sini masuk ke uji homogenitas. Dari hasil uji homogenitas ini, semua formulasi dapatkan hasil homogen. Dan dapat disimpulkan semuanya memenuhi persyaratan. Uji pH. Uji pH di sini formulasi 1 pH-nya 5, formulasi 2 pH-nya 5, dan formulasi 3 pH-nya 5. Dari hasil uji pH ini dapat disimpulkan bahwa semua memenuhi persyaratan pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Uji proteksi. Uji proteksi ini dilakukan dengan cara melihat apakah ada atau tidaknya menimbulkan noda merah. Pada konsentrasi 1 di sini tidak menimbulkan noda merah, yang berarti dapat memberikan proteksi. Konsentrasi 2 tidak menimbulkan noda merah dan dapat disimpulkan dapat memproteksi. Konsentrasi 3 juga tidak dapat menimbulkan noda merah dan dapat disimpulkan bahwa dapat memproteksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua formulasi pada uji proteksi ini memenuhi persyaratan untuk dapat memproteksi. Kemudian uji daya sebar. Uji daya sebar ini konsentrasi 1 rata-ratanya 6,43 cm. Konsentrasi 2 rata-ratanya 6,075 cm. Konsentrasi 3 rata-ratanya 5,6125 cm. Dari hasil uji daya sebar tersebut dapat disimpulkan bahwa semua formulasi masuk memenuhi syarat, yaitu syarat daya sebar yang baik, yaitu 5-7 cm. Kemudian uji waktu mengering. Pada konsentrasi 1, uji waktu mengeringnya rata-rata 30 menit. Pada konsentrasi 2, uji waktu mengeringnya rata-rata 28,41 menit. Konsentrasi 3, uji waktu mengeringnya rata-rata 25,06 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini semua formulasi memenuhi persyaratan, yaitu persyaratan waktu mengering yang baik adalah 15-30 menit. Ini uji viskositas. Selanjutnya uji viskositas. Uji viskositas ini formulasi 1 didapatkan hasil viskositasnya 46,6667 di PAS atau 4666,667 CPAS. Formulasi 2 56,6667 di PAS atau 5666,667 CPAS. Konsentrasi 3 666,667 CPAS. Dari hasil viskositas tersebut dapat disimpulkan bahwa masker gel fill up ini memenuhi persyaratan, yaitu berkisar antara 30.000 dps atau 300 CPAS. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun bos-bos ini dapat dibuat masker gel fill up. Kemudian sediaan masker gel fill up yang baik secara fisik terdapat pada formulasi 3 dengan konsentrasi ekstrak 3%. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.